Halo Sobat Busmania Indonesia. Ketika semua orang membicarakan JetBus, Legacy, atau Avante, ada satu nama yang kembali membuat kejutan. Skylander R25, New Armada akhirnya kembali bermain serius di kelas busa KAP. Tapi, apa bus ini cuma gaya-gayaan atau ada sesuatu yang benar-benar revolusioner? New Armada adalah nama besar di industri karoseri Indonesia dari masa-masa glory dengan Trafico KW sampai ke Skylander Z. Mereka punya reputasi, tapi juga problem. Di era JetBus mendominasi, New Armada agak tenggelam. Tapi sekarang, mereka hadir lagi dengan Skylander R25 generasi yang katanya siap melawan para raksasa. Lihat tampangnya, sekilas elegan, modern, bahkan bisa dibilang futuristik. Tapi banyak juga yang bilang, kok mirip JetBus? Ini bukan kayak Skylander yang dulu. Nah, ini menarik. Desain R25 lebih clean, lakukan bodi minim, tapi tegas, grill depan makin agresif, dan lampu sipitnya ngasih kesan sangar. Masuk ke dalam kabin, desain dashboard terkesan sederhana, tapi fungsional. Posisi duduk driver ergonomis, dan ruang kabin penumpang cukup lega. Tapi yang menarik, kabarnya interior ini bisa sangat fleksibel sesuai pesanan PO. Secara tampilan, Skylander R25 kelihatan clean, tegas, dan elegan. Headlampnya sipit dan agresif, grill depan simpel, tapi modern. Kalau kamu bandingkan sama JetBus 5 atau Legacy SR3, desain R25 cenderung lebih minimalis, tapi tetap maskulin. Problem utama New Armada bukan soal desain, tapi soal trust. Banyak tuh lebih percaya ke Adiputro atau Laksana. Kenapa? Karena faktor after sales, durability, dan nama besar. Apakah Skylander R25 bisa membalikkan semua itu? Kalau saya jadi New Armada, saya nggak cuma jualan bus, saya jualan pengalaman dan diferensiasi. Misalnya, varian sleeper yang fresh, sistem modular body yang mudah perawatan, atau bahkan pakai AI untuk maintenance monitoring. Beberapa PO mulai coba pakai Skylander R25 pada PO besar yang kasih kesempatan ke karoseri ini buat unjuk gigi di trayek jauh seperti AKAP lintas Jawa atau Sumatera. Tapi, banyak juga yang masih mikir dua kali. Komentarnya gimana? Driver sih bilang, desainnya ganteng, tapi saya pengen bukti kuat soal bodi dan kenyamanan jangka panjang. Sementara dari sisi PO, kalau harga kompetitif dan after sales ditingkatkan, mungkin kami bisa beralih. Artinya, New Armada udah mulai dilirik, tapi belum dipercaya penuh. Jadi PR mereka bukan soal desain, tapi soal konsistensi pengalaman pengguna. Satu hal yang menarik buat saya pribadi, Skylander R25 ini potensial banget kalau dikembangkan ke versi sleeper atau super double deck. Kenapa? Karena desain bodinya nggak lebay, proporsional, dan lebih fleksibel dibanding model yang terlalu ramai ornamen. Tinggal ditambah layout interior yang smart, bisa jadi pesaing serius SR3 Sweetest Class atau JetBus Dream Toy. Kalau mereka konsisten, berani berbeda, dan mau dengar kritik dari komunitas bukan nggak mungkin, R25 jadi wajah baru bus AKAP masa depan. Dan, kenapa alasan New Armada harus ada lawan buat JetBus dan Legacy? JetBus dan Legacy itu bagus
Tapi dominasi yang terlalu kuat juga bikin pasar bus jadi kurang variatif. Kalau semua pakai bus yang itu-itu saja, lama-lama desain jadi monoton dan persaingan inovasi bisa melambat. Hadirnya Skylander R25 sebenarnya penting banget buat ngasih warna baru dan bikin karoseri lain gak nyaman di zona nyamannya. Kita juga harus jujur, bisnis karoseri itu nggak gampang, bersaing di tengah tekanan harga, permintaan PO yang unik-unik, plus tekanan dari komponen impor dan suku cadang lokal. Jadi ketika Neo Armada muncul lagi dengan model serius seperti R25, ini bukan sekadar jualan bus, ini pertarungan hidup mati untuk relevansi. Kalau boleh jujur, tantangan terbesar Neo Armada bukan saingan eksternal, tapi dari dalam. Mulai dari membangun kepercayaan ulang, memperkuat tim R&D, perbaiki layanan purna jual, dan pastikan suku cadang mudah didapat. Karena desain keren tapi after sales ampas, sama aja bohong. Kalau ditanya, apa saya optimis dengan Skylander R25? Jawaban saya, ya, kalau Neo Armada konsisten, apalagi tren ke depan udah mulai shifting, banyak PO tertarik bus sleeper, bus listrik, bahkan konsep low emission. Kalau R25 dikembangkan ke arah situ misalnya, versi sleeper EV atau desain modular untuk trayek pendek menengah itu, bisa jadi produk masa depan, bukan cuma produk saat ini. Skylander R25 jelas punya potensi. Tapi, apakah cukup untuk menyaingi JetBus? Atau bakal tenggelam lagi seperti sebelumnya? Semua tergantung strategi mereka ke depan. Gimana menurut kamu? Apakah bus ini layak jadi pesaing serius? Atau cuma jadi pelengkap di jalan tol Trans Jawa? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe dibuat bahas bus-bus keren lainnya hanya di channel Krisna Putra.